Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Optima TV dimanapun anda berada, moga-moga anda sehat walafiat. Kita bertemu kembali, masih membicarakan tentang gastrik atau asam lambung atau sakit mah, atau ada juga yang mengistilahkan dengan tukak lambung. Kita sudah mengeluarkan beberapa video tentang gastrik, dan kali ini kita akan membicarakan tentang komplikasi gastrik atau asam lambung. Sebenarnya penyakit gastrik atau asam lambung adalah penyakit yang bermuara di lambung, di stomach, di perut besar kita. Itu tempat yang besar yang ketika makanan baru sampai, dia menetap di sana lebih kurang 3 jam atau lebih untuk dicerna, untuk dibusukkan, untuk dihazamkan. Jadi penyakit gastrik atau asam lambung adalah penyakit yang berlaku di lambung, dan kita sudah menerangkan bahawa keadaan orang yang gastrik ialah lambungnya bahagian dalam luka. Semakin banyak lukanya, semakin parahlah gastriknya itu atau asam lambungnya itu. Apabila dia sudah berlaku beberapa waktu, kelukaan di lambung tidak sembuh-sembuh, maka gastrik ini akan merebak, akan mendatangkan komplikasi-komplikasi penyakit lainnya. Kalau ke atas, komplikasinya ialah mual, muntah, atau nafsu makan, selera makan tiada, atau terasa kurang enak, adanya acid reflux yang pada video sebelum ini kita membicarakan tentang salah satu istilah untuk gangguan cerna di lambung itu yang kita sebut dengan GERD, ya. Jadi kalau ke atas, komplikasinya termasuk adanya acid reflux dan rasa panas di kawasan dada. Dan kalau dia berlanjut lagi nanti, sebahagian pasien yang gastrik ini susah untuk menelan makanan. Orang biasa bisa makan nasi sepiring, sepinggan itu dalam waktu mungkin 10 menit. Orang yang sudah kena penyakit gastrik yang parah ini, yang teruk ini, bisa-bisa menghabiskan nasi sepiring itu setengah jam atau lebih. Itu kalau komplikasinya ke atas. Kalau komplikasinya ke bawah, jadi perumpamaannya dari mulut kita sampai ke bahagian lambung, turun ke usus kecil atau usus halus atau small intestine, kemudian panjang small intestine itu lebih kurang 6 meter, dan turun ke usus besar atau large intestine, itu panjangnya lebih kurang 2 meter atau lebih, dan sampailah ke rektum. Dari mulut sampai ke rektum itu ibarat satu pipa yang panjang, satu pipe yang panjang yang di dalamnya bengkang-bengkok. Jadi setiap ada masalah di lambung yang berawal dengan gastrik atau asam lambung ini, maka komplikasinya akan lebih banyak turun ke bawah. Dan yang ke atas kita sudah sebutkan tadi, yang komplikasinya turun ke bawah, di antaranya ialah peptic ulcer. Jadi apabila luka di lambung tambah banyak, tambah parah,
dan juga akibat-akibatnya banyaknya asid atau gas atau angin yang tidak normal itu semakin banyak, maka pesakit pasien gastrik atau asam lambung ini akan merasakan sakit. Kalau tadi sakitnya itu di kawasan ulu hati atau di bahagian perut yang sebelah atas, sebelah kanan, sebelah kiri atau sebelah kanan, maka ketika dia sudah sampai kepada peptic ulcer ini, keluhannya sudah turun ke bawah. Artinya pertengahan perutnya itu kiri kanan dan mungkin juga tengah akan sakitnya di sana. Kenapa? Karena di sana juga sudah luka. Lukanya itu daripada lambung sudah turun ke usus kecil. Mungkin ke duodenum dulu. Permulaan usus kecil atau usus 12 jari itu. Kemudian dia akan turun ke bawah. Jadi semakin dia turun sepanjang usus kecil atau small intestine yang 6 meter, 5 atau 6 meter ini, maka sakitnya pun akan turun ke bawah. Dan ketika itu, berak seseorang yang gastrik atau asam lambung yang sudah jadi peptic ulcer ini akan mulai berwarna coklat atau kehitaman. Kenapa? Karena sudah adanya pendarahan di sebahagian usus kecil. Maka darah yang keluar bercampur baur dengan makanan yang sedang dicerna di usus kecil, maka sampai nanti di usus besar, sampai dikeluarkan jadi berak itu warna coklat atau kehitaman. Jadi Anda yang gastrik, yang ada asam lambung, yang sudah sampai beraknya berwarna kehitaman atau coklat, kemungkinan besar Anda sudah sampai kepada peptic ulcer, yaitu satu penyakit gastrik yang sudah komplikasinya menurun ke bawah, ke usus kecil. Jadi tandanya ialah berak berwarna, kadang-kadang berwarna coklat atau kehitaman atau hampir-hampir hitam. Kalau sudah sampai berak berwarna kehitaman ini, akan datanglah seterusnya komplikasi daripada sakit asam lambung atau gastrik, akan sampai satu penyakit yang kita sebut dengan constipation. Constipation itu susah berak. Maka pasien yang tadinya gastrik, yang tadinya asam lambung atau sakit mah itu sudah kena satu penyakit lagi yang disebut dengan susah berak atau constipation. Orang berak yang normal tiap-tiap pagi, dia bisa berak 3 hari atau 4 hari sekali. Dan kadang-kadang seminggu tidak keluar BAB-nya atau beraknya. Maka pada saat yang sudah datang gejala constipation ini, orang yang gastrik tadi akan setiap keinginan dia untuk berak, dia mengejar atau meneran yang lebih kuat untuk mengeluarkan berak yang susah keluar tadi. Jadi dia akan mengejar setiap berak. Dipaksanya keluarkan berak itu, kadang-kadang sudah setengah jam duduk di toilet itu, tapi berak tidak juga keluar. Yang keluar malah keringat yang banyak. Nah, ini komplikasi daripada asam lambung atau gastrik yang seterusnya, yaitu constipation, susah berak. Apabila dia sudah susah berak, maka setiap keinginan dia untuk berak, dia teran, dia ejan, maka akan datang satu penyakit baru yang komplikasi daripada sakit gastrik atau asam lambungnya juga, ialah wasir atau buasir. Jadi ketika dia berak, bukan berak yang keluar, malah rektumnya, ujung usus besar itu yang keluar. Atau setiap dia berak, beraknya itu berdarah. Jadi wasir atau buasir ini ada dua, satu yang berdarah, yang kedua yang setiap dia berak, ujung usus besarnya itu keluar, kemudian dimasukkan kembali. Maka ini di antara
komplikasi-komplikasi daripada penyakit gastrik. Ketika sakit gastrik sudah sampai kepada peptic ulcer tadi, satu gejala akan dirasakan oleh si pesakit atau pasien adalah lemas, sering lemas dan mudah capek. Jadi dia merasa tidak bertenaga, bahkan merasakan tidak bersemangat. Nah, ini di antara tanda-tanda ketika sudah berlanjutnya sakit gastrik atau asam lambung ni ke tahap yang kita sebut dengan peptic ulcer tadi. Kenapa? Karena usus kecil atau small intestine ini sudah luka, maka ini akan melemahkan si pasien atau si pesakit. Maka keadaan ini akan menjadikan badannya lebih banyak tidak bertenaga daripada bertenaga. Kadang-kadang makan banyak juga, tapi tidak menjadikan tenaga di dalam tubuhnya. Sampai ketika dia berobat, diberikan vitamin pun sudah banyak yang dikonsumsi dan bahkan bermacam-macam merek, tetapi tidak menambahkan apa-apa untuk tubuhnya. Bahkan saya ada pasien atau pesakit dulu, itu dia makan satu produk suplemen ini yang terkenal, yang mahal, sampai sehari pagi 8 biji, sorenya, malamnya juga 8 biji. Namun, apa yang dikonsumsinya itu yang sudah dikeluarkan duit yang banyak untuk membelinya, tidak memberikan kesan apa-apa kepada badannya. Karena apa? Karena dia sudah terjadi satu penyakit yang kelanjutan daripada gastrik atau sakit asam lambung ini yang kita sebut dengan peptic ulcer. Jadi, itu di antara komplikasi yang berlaku sepanjang saluran daripada mulut sampai ke merah yang kita sebut dengan sistem pencernaan itu. Maka selain daripada komplikasi-komplikasi ini, ada juga komplikasi lain yang berkaitan dengan organ-organ yang berdekatan dengan lambung. Jadi komplikasi daripada asam lambung atau gastrik ini banyak. Oleh sebab itu, anda yang baru kena gastrik, asam lambung, obati dengan cara yang betul segera agar anda sembuh dalam arti yang sebenarnya. Boleh sembuh penyakit ini? Boleh, insya-Allah. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu hendaklah bertanya kepada pakarnya, ahlinya, sekiranya kamu tidak tahu. InsyaAllah penyakit gastrik, penyakit asam lambung, baik yang gastrik atau asam lambung saja, atau yang sudah ada komplikasi kepada peptic ulcer, atau adanya constipation, atau adanya wasir tadi, itu termasuk curable disease dan penyakit ini boleh disembuhkan. Dan anda harus bertindak dengan baik untuk mencari kesembuhan dan menjaga pantang larang sampai penyakit itu sembuh. Kalau tidak, akan datang komplikasi berikutnya. Apa dia yang lebih berbahaya lagi? InsyaAllah kita bertemu sesudah ini. Jadi jangan lupa ikuti kami terus. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.